Dia bilang, wahai tuanku, kabar gembira, keponakanmu telah lahir di dunia. Ditanya sama Abu Lahab, apa jenis kelaminnya? Karena orang Arab, orang jahiliyah waktu itu agak sensitif kalau yang lahir itu perempuan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini yang hadir ini syukur jadi orang Batang Toru. Coba hidupnya di masa jahiliyah, udah dikubur hidup-hidup bapak ibu-ibu. Maka ketika itu ibu-ibu senang Abu Jahal, Abu Lahab itu. Saking dia senangnya lahir keponakan, terucap dia entah sengaja atau tidak, yang nyampaikan itu seorang budaknya. Dia bilang, engkau ku merdekakan, engkau ku bebaskan, karena aku senang akan kelahiran keponakanku Muhammad. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, Abu Lahab dilaknat pasti. Tetap karena dia tidak beriman kepada Allah, karena dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, dia dilaknat. Dia jadi orang kafir, mati dalam keadaan kafir. Tadi disebutkan surahnya Al-Lahab, ceritanya bukan untuk pujian juga untuk dia, akan tetapi bentuk penghinaan dari Allah untuk dia. Tapi ada satu keistimewaan, tadi diceritakan oleh Bapak Bupati. Apa keistimewaannya Abu Lahab yang gak dimiliki oleh Abu Jahal, yang gak dimiliki oleh Abu Janda, atau abu-abu yang lainnya mungkin yang matinya kafir? Abu Janda kita nggak tahu, belum mati soalnya. Kalau Abu Jahal udah mati jelas. Bapak Ibu sekalian, apa keistimewaannya Abu Lahab? Seorang ulama dalam satu syairnya mengatakan, in kana hadza kafirun jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada atahu fi kulli yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu bisururi ahmada fama dhannuka bi abdil ladzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Apa artinya? Kalau ada satu orang kafir yang sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran, kekal dia masuk ke dalam api neraka, nggak akan mengubah statusnya nanti di neraka. Akan tetapi ada keistimewaan untuk Abu Lahab, yukhaffafu anhu ja'ahu fi kulli yaumil itsnaini yukhaffafu anhu bisururi ahmada. Setiap hari Senin, karena kita tahu Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Setiap hari Senin, Abu Lahab di neraka itu dikasih keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa keringanannya? Keluar daripada jari-jari tangannya Abu Lahab. Ini yang cerita bukan saya, yang cerita Nabi Muhammad. Di mana Anda bisa dapatkan cerita ini? Di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau kita sudah berbicara Sahih Bukhari, jangan main-main, jangan berpikir ini sahih apa enggak sahih. Jelas Sahih Bukhari Anda dapatin. Ini hadis cerita Nabi Muhammad sendiri. Hari Senin, setiap hari Senin, Abu Lahab di neraka itu dikasih keringanan oleh Allah, keluar daripada jari marinya itu air yang dia bisa minum dengan air tersebut. Bu, ada yang pernah kena api kompor? Rata-rata kan pengalaman semua. Kebayangkan panasnya api itu kayak mana? Kalau bapak-bapak insya Allah udah profesional sama api. Jangankan kena tangan, dimasukkan ke mulut apinya. Bu, api itu panas. Api itu panas. Kalaulah kita letakkan tangan kita sebentar di atas api, nggak langsung kena apinya, coba tahan 5 menit aja kalau sanggup, nggak akan sanggup. Di neraka, jangan kita nggak di atas api diletakkan, tapi di dalam api itu sendiri. Mudah-mudahan insya Allah masuk surga kita semua ya. Jangan ada yang pengen cita-cita masuk neraka, jangan ya.
Kalau ada artis yang pengen masuk neraka karena ada idolanya, jangan sampai orang Batang Toru bilang kayak gitu. Ya, kalau saya waktu dengar ada artis yang bilang gak apa-apa masuk neraka karena ada idola saya di sana, saya cuma bilang amin saja lah udah. Apa bilang apa lagi? Ya amin, ya udah amin. Dia yang ngomong begitu, dia yang minta, kita aminkan. Tapi orang Batang Toru jangan. Ya, orang Batang Toru jangan. Bapak Ibu, dia bahagia, diberi keringanan setiap hari Senin karena bahagia lahir keponakan, bukan lahir Nabi. Yang lahir keponakan. Tapi lihat, sekali saja dia bahagia, selama umur hidupnya dia memusuhi Nabi Muhammad, Allah nggak melupakan kebahagiaannya atas kelahirannya keponakannya yang kebetulan adalah Nabi Muhammad. Sampai hari akhirat, setiap hari Senin pun, ini PLN-nya nggak bahagia nampaknya. Setiap hari Senin kan main-main. Sekali lagi saya mundur ini. Setiap hari Senin Bapak Ibu dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata syair tadi, "Fama dhannuka bi 'abdil ladzi tula umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida." Coba bayangkan apabila ada seorang dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi, umurnya panjang, tak pernah dia syirik kepada Allah, tak pernah dia kufur kepada Allah, sementara juga dia bahagia akan kelahirannya Nabi Muhammad, maka yakinlah dunia akhirat insya Allah hidupnya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad ini sumber keberkahan terbesar yang Allah berikan untuk kita Bapak Ibu sekalian. Makanya kalaulah Bapak Bupati tadi mengatakan dan menunjukkan dukungan beliau akan acara-acara semisal ini, maka kita juga jangan mau kalah. Ingat, memperingati Maulid Nabi nggak cukup 1 tahun sekali. Nggak cukup. Loh, Nabi Muhammad kan lahirnya cuma setahun sekali. Kita pun ngerayain ulang tahun pun setahun sekali. Kalau ulang tahun kita setahun sekali nggak dirayain pun nggak apa-apa, buang-buang duit aja. Tapi kalau peringatan Maulid Nabi, kita hanya sekedar isinya bersolawat kepada Nabi, memuji-muji Nabi, membaca syair Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda kalau kita ngerayain ulang tahun kita sendiri. Kalau kita ngerayain ulang tahun kita, apa isinya? Selamat ulang tahun. Yang bilang selamat pun udah mewah mukanya. Yang bilang selamat pun bentar lagi pun udah nunggu ajalnya. Gak manfaat kalau kita ngerayain ulang tahun kita. Tapi Nabi Muhammad kita peringati maulidnya, ya, itu manfaatnya, keberkahannya luar biasa. Terlebih kita sangat butuh untuk kenalan sama Nabi Muhammad SAW. Kita sangat butuh untuk banyak akrab dengan Nabi Muhammad SAW. Kita sangat butuh untuk lisan kita ini lebih banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Lagi-lagi saya ucapkan, tadi Bapak Bupati bilang apa? Hadis Nabi, man shalla alayya wahidah sallallahu biha asyara. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Yang solawat untuk Nabi Muhammad 10 kali, Allah solawat kepadanya 1000 kali. 1000 kali. Yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali, kata Nabi Muhammad, Allah bukan hanya membalas sebanyak 10.000 kali, karena itu sudah pasti tinggal kali 10 saja. Tapi ada tambahan lagi dari Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Nabi Muhammad akan menjadikan nanti bahunya dengan bahu Rasulullah. Nabi Muhammad yaumil kiamah akan saling rapat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa saya katakan kita butuh Nabi Muhammad? Bapak Ibu, saya paham.
Kita semua punya kesibukan. Ada yang mungkin kerja di kantornya, ada yang mungkin buka kedainya. Ini Masya Allah. Pertama kali saya datang ke Batang Toru itu 2019 ya, 5 tahun yang lalu. Dan acara pertama yang saya hadiri juga di pasar ini. Mudah-mudahan ini nggak tanda yang terakhir saya datang. Biasanya kalau udah sekali datang kedua kali, 3 kali udah nggak ada lagi. Mudah-mudahan insya Allah, nggak pun saya, orang lain banyak insya Allah yang menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita semua punya kesibukan betul. Saya akui. Ada yang sibuk dengan dagangannya, ada yang sibuk dengan komputernya, ada yang sibuk dengan kantornya, ada yang sibuk dengan anaknya, ada yang semua punya kesibukan masing-masing. Tapi apakah kita menjadikan kalau kita bilang kita sibuk terus kita lupakan kehidupan akhirat kita? Seakan-akan kita nggak akan kembali lagi nanti ketika di akhirat. Sementara Bapak Ibu, di akhirat nanti, tunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran, tunjukkan kepada saya satu hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwasanya sholat kita yang akan masukkan kita ke dalam surga. Tunjukkan ayat. Tunjukkan ayat ataupun hadis kepada saya yang menyatakan bahwasanya puasa kita yang menjadikan kita sebab masuk ke dalam surga. Tunjukkan. Yang menjadikan haji kita saat menjadi sebab ya sepinya kita ke dalam surga. Coba tunjukkan. Amalan itu wajib untuk kita kerjakan, tapi bukan memastikan seakan-akan dengan kita beramal kita pasti masuk surga. Tidak. Itu hanya bonus, pendukung saja. Kalau memang kita ditetapkan oleh Allah sebagai penduduk surga, bonusnya itu untuk menentukan di surga tingkatan mana kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kepastian yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang berbicara, jangan pernah menganggap itu adalah karangannya beliau saja, enggak. Nabi itu kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu kalau berbicara nggak pakai hawa nafsu. Semua ucapan beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimasukkan di dalam Al-Quran, ada yang dimasukkan di dalam hadis. Apa kata Nabi? Ketika ada satu orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? 3 kali ditanya sama Nabi. Nabi posisinya waktu itu sedang khutbah. Akhirnya setelah khutbah Nabi bertanya, siapa tadi yang tanya datangnya kiamat kapan? Datang satu orang Badui, tunjuk tangannya, Rasulullah saya tadi yang tanya. Saya mau tanya kepada engkau ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Kata Nabi Muhammad mengatakan, ma'addatalah. Kamu tanya kiamat, apa rupanya yang kamu sudah persiapkan untuk menyambut kiamat? Badui ini dengan polos, itu di kalangan sahabat, di tengah-tengah sahabat dia berbicara, ya Rasulullah, ma'addatu bikatrati sholah wala siyam wala ibadah. Ya Rasulullah, aku nggak mempersiapkan untuk masuk menyambut kiamat atau matiku sendiri dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak ibadah, enggak. Kalau kita dengar ucapan Badui ini mengatakan, lah terus ini banyak apa? Banyak main judi online, banyak narkobanya, atau banyak pacarannya, apa yang dibawa? Badui ini bilang apa? Ya Rasulullah, aku nggak banyak ibadah ya Rasulullah. Tapi satu yang aku akan banggakan, satu yang telah aku persiapkan. Apa itu? Inni uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, di dalam hatiku itu tertanam cinta yang besar kepada Allah dan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Nabi nggak jawab, kau nggak banyak sholat, banyak gaya. Kau nggak banyak puasa, nggak banyak gaya. Bukan itu jawaban Nabi. Tapi jawaban Nabi Muhammad kepada Badui yang bertanya ini menyebabkan semua sahabat di saat itu merasa sangat bahagia dengan jawabannya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Udah lupa peraturan ini kan? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan al-mar'anta ma'aman ahbabta.
Satu kalimat pendek menyebabkan Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang ikut hadir di saat itu, mengatakan, demi Allah, tidak ada satu apapun berita yang lebih membahagiakan kami setelah kami mendapatkan iman melebihi ucapan Nabi Muhammad menjawab pertanyaan Badui tersebut, yang Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama oleh Allah bersama orang yang engkau cintai di dunia. Kenapa sahabat bahagia? Karena sahabat tidak mencintai siapapun di dalam kehidupan mereka melebihi cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Bapak Ibu, lagi-lagi saya menekankan, cinta kepada Nabi Muhammad tidak sama seperti hanya sekedar kita cinta dengan pasangan kita. Cinta kepada Nabi Muhammad gak sama seperti kita cinta dengan orang tua kita. Cinta dengan Nabi Muhammad gak sama nilainya seperti kita cinta sama anak kita. Tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad menentukan surga atau neraka kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita mau mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad, atau kita mau menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, kalau cuma 1 tahun sekali kita nyebut nama Nabi Muhammad? Kalau cuma 1 tahun sekali kita bersolawat semisal ini untuk Nabi Muhammad, saya yakin, sedikit atau banyak pulang kita dari sini, pasti paling tidak akan terngiang-ngiang tadi solawat. Ya Hanana, ya Hanana, akan terngiang-ngiang. Sedikit atau banyak pulang nanti kita daripada tempat ini, pasti akan terngiang-ngiang nama Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita. Itu kalau baru setahun sekali kita rayakan. Coba setiap hari kita merayakan Maulid Nabi. Makanya ada satu ulama namanya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau bilang apa? Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau kita merayakan Maulid Nabi kayak gini, sholawat, ya, mengucap salam kepada Nabi, mendengarkan kisah-kisah Nabi, apa kata beliau? Kalaupun setiap hari kita merayakan Maulid Nabi, maka hakikatnya itu adalah memang wajib kita lakukan. Bapak Ibu, orang-orang Nasara, orang-orang non-Muslim mengatakan Nabi mereka juru selamatnya. Tapi yakinlah, dan saya berjanji, boleh pegang ucapan saya, ketika nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapati tidak ada satu manusia pun, bahkan nabi manapun ataupun rasul apapun yang akan menolong kita di yaumil qiyamah, kecuali satu manusia yang akan menolong kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi saya mengatakan, ini bukan saya yang berbicara. Yang berbicara adalah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kembali lagi saya katakan, kita punya kesibukan, iya. Tapi coba kita jujur. Kita yang punya kerjaan di kantor misalnya, kita punya kerjaan di kantor, kita yang merasa diri kita sibuk. Atau kita yang dari pagi sampai petang hari, mungkin sampai malam hari, buka toko, buka warung, berdagang, sibuk. Ya. Saya mau tanya, kalau misalnya cinta kita dengan anak kita, sayang betul kita sama anak kita, kira-kira ketika kita lagi di kantor, kita dengar anak kita kejang-kejang di rumah, kena step di rumah, sakit mendadak di rumah, masih sempat kita sibuk dengan komputer kita, atau cepat-cepat kita matikan, kita pulang ke rumah? Kalau sayang anak pasti pulang. Kalau memang nggak sayang anak, nggak punya otak namanya. Kita sempatkan kan? Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita. Ada seorang suami sibuk bekerja. Ketika istrinya di rumah, tiba-tiba sakit. Dapat kabar suaminya ini,
Ayah pulang, ibu sakit tiba-tiba. Kalau ini nggak sama kayak anak, memang terpecah dua golongan kalau ini. Kalau memang ada sebahagian suami mungkin cepat-cepat pulang karena sayang sama istri. Kalau yang sebahagian lagi udahlah papa mati aja berkawin lagi aku. Artinya kalau kita sayang sama seseorang, apapun kita korbankan. Maka hakikatnya di saat kita mengatakan kita sibuk, tidak bisa menghadiri majelis sholawat, kita sibuk tidak bisa menghadiri majelis ilmu, menunjukkan kita belum sayang dengan majelis ilmu, majelis sholawat, yang menunjukkan kita belum sayang sama Nabi Muhammad. Akan tetapi Bapak Ibu, waktu saya nggak panjang. Tadi saya di kode-kode, katanya biasanya di sini jam 11 sudah habis. Ini 1 menit lagi jam 11, insya Allah nggak sampai 2 jam lagi saya selesai. Bapak Ibu, jangan sekali-kali pernah terucap di mulut kita, keluar daripada mulut kita, kalau kita diajak untuk duduk di majelis sholawat semisal ini, dengan beraninya, dengan lantangnya kita mengatakan saya sibuk, nggak ada waktu. Jangan. Kalau Anda pun memang masih sibuk, memanglah misalnya belum punya waktu, tolong jangan sebut. Cukup dalam hati saja yang berbicara. Jangan berani sebut. Bapak Ibu tahu nggak? Nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar, manusia yang paling sibuk membantu kita bukan orang tua kita. Manusia yang paling sibuk membantu kita bukan anak kita. Manusia yang paling sibuk membantu kita bukan saudara kita. Manusia yang paling sibuk di antara kita, yang menolong kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan bawahan kita. Bahkan orang-orang yang saya sebut tadi, kata Allah adalah orang-orang yang nanti di yaumil kiamah lari terbirit-birit kalau nengok muka kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzi sya'nu yughni. Allah bilang nanti ada satu hari di akhirat, setiap orang itu akan lari daripada siapa? Min akhi, daripada saudaranya. Nengok muka saudaranya dia lari. Bukan dia dekat, dia lari. Nengok muka bapak emaknya, dia lari. Bukan dia mendekat, dia lari. Wa sahibatihi wa bani. Tengok istrinya, tengok suaminya, tengok anaknya, dia lari, bukan dia kejar. Kenapa? Likul limri'in yawma idzi sya'nu yughni. Semua orang mau menyelamatkan dirinya masing-masing. Bahkan ketika kita semua di padang mahsyar nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan cari pertolongan semaksimal mungkin. Kayak mana caranya kita akan minta pertolongan, karena padang mahsyar itu sakitnya luar biasa. Kita belum berbicara neraka, masih padang mahsyar ini ya, sebelum neraka. Singkat cerita nanti diceritakan oleh Nabi, kita semua akan cari pertolongan kepada siapa? Kita datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam usir kita, nafsi, urus diri masing-masing. Idhab ila ghairi, cari orang lain. Kita cari Nabi Nuh, kita cari Nabi Idris, kita cari Nabi Hud, kita cari Nabi Soleh, kita cari Nabi Ibrahim, kita cari Nabi Ismail. Mereka mengatakan nafsi, idhab ila ghairi, urus diri masing-masing. Cari orang lain selain aku nggak bisa bantu kalian. Kita cari Nabi Harun, kita cari Nabi Musa, kita cari Nabi Yusuf, kita cari Nabi Yakub, kita cari semua Nabi. Semuanya mengatakan nafsi, idhab ila ghairi, aku nggak bisa bantu kalian. Kita cari Nabi Isa sekalipun, Nabi Isa bilang nafsi, idhab ila ghairi, urus diri masing-masing, cari orang lain, aku nggak bisa bantu kalian. Tapi Nabi Isa kasih satu solusi untuk kita semua. Apa solusi daripada Nabi Isa? Nabi Isa bilang, jangan cari pertolongan ke aku, pertolongan carilah kepada Muhammad.
carilah pertolongan kepada Muhammad. Akhirnya hadirin semuanya kita akan berbondong-bondong nanti, mau yang ahli ibadah, mau yang ahli taat, maupun ahli maksiat sekalipun. Bahkan yang gak pernah sholawat kepada Nabi Muhammad di dunia sekalipun, seumur hidupnya gak pernah kenal Nabi Muhammad sekalipun, nanti di akhirat dia gak akan mencari bapak ibunya, yang dicari adalah Nabi Muhammad. Semuanya kita akan berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad setelah kita jumpai, apakah beliau ngusir kita demi Allah? Tidak. Beliau nggak bilang nafsi-nafsi, urus diri masing-masing. Beliau nggak bilang idhab ila ghairi, cari orang lain. Tidak. Nabi mengatakan analaha, kalian cari pertolongan, kalian minta syafaat, aku yang akan memberikan syafaat untuk kalian. Aku yang akan memohon kepada Allah. Aku akan sujud kepada Allah, memohonkan syafaat untuk kalian semua. Bapak Ibu, Nabi Muhammad orang yang paling sibuk nanti di yaumil kiamah untuk kita. Maka saya katakan, jangan pernah sekali-kali mulut ini keluar mengatakan sibuk untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah. Kalaulah memang kita belum dapat hidayah, anggaplah kita belum dapat hidayah, biarkan itu tertutup pada diri kita. Tapi kalau sudah berani kita mengeluarkan, gak sempat saya mau hadir majelis sholawatnya kamu. Kenapa? Saya sibuk, kerjaan saya lebih penting. Hati-hati. Karena nanti kita malu. Nabi Muhammad lah yang kita bilang kita sibuk untuk bersolawat kepadanya, gak punya waktu untuk sholawat kepadanya, dia yang paling mati-matian membantu kita. Saya mendengar alhamdulillah, di kota ini, di Batang Toru, subhanallah, gak terbayang saya 5 tahun lalu saya datang akan ada majelis di sini yang menghidupkan khususnya bulan Rabiul Awal ini, menyemarakkan dari satu rumah ke rumah, membacakan sholawat, membacakan maulid kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sangat menyenangkan hati saya. Entah ini tahun perdana atau sudah tahun yang lalu sudah dimulai, akan tetapi alhamdulillah di Batang Toru sudah ada majelis sholawat yang berpindah di setiap malam, khususnya di bulan Rabiul Awal, dari satu rumah ke rumah, dari satu rumah ke rumah, dari rumah mungkin ke masjid. Siapapun yang mau buka pintu rumahnya, dibacakan sholawat di dalam rumahnya. Alhamdulillah, tempat fasilitas itu sudah ada di Batang Toru. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, khususnya kepada guru kita, ustadz kita, ya, yang tadi saya katakan siang hari pakai baju loreng, malam hari dia pakai imamah, pakai sorban. Ini menunjukkan apa? Sibuknya dia, punya kerjaannya dia, jaga negeri kerjaannya, jaga keamanan kita kerjaannya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, kalau seseorang mau sungguh-sungguh untuk berkorban kepada nabinya, maka insya Allah semuanya akan dimudahkan fasilitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya tutup. Banyak kali yang mau saya sampaikan, tapi minta maaf lah. Tadi Pak Yusri bilang sampai jam 2 saya ngomong, Bapak Ibu yang pulang, mending saya pulang duluan, Bapak Ibu yang tinggal di sini. Terakhir, Bapak Ibu, sempatkan walaupun setahun sekali di rumah kita bacakan maulid Nabi. Saya nggak mengatakan kalau buat maulid Nabi di rumah harus undang seramai ini, enggak. Tahu mungkin khawatir, takut mau ngasih makan apa nanti. Nggak mesti begitu Bapak Ibu. Paling tidak, coba sekali-kali kita ajak yuk anak kita, ajak istri kita. Ya kalau ibu-ibu ajak suaminya, Pak, Nak, Bang, Dek, kita sama-sama yuk baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika
Coba itu didendengkan sekali aja satu keluarga kita di rumah. Kau usah rame-rame. Kau usah rame-rame. Ajak di rumah kita beberapa orang, istri kita, anak kita di rumah, pembantu kita. Ayo bacakan itu. Kenapa? Kenapa kok kita gengsi ketika ngajak sholawatan keluarga kita, tapi ketika ngajak anak kita nonton bareng di rumah kita nggak gengsi? Ketika kita ngajak keluarga kita gibahin, fitnah orang, gosipin orang, kita nggak gengsi. Atau mungkin orang tua ngajak anaknya main game bareng di rumah, nggak gengsi. Kok ada rasa gengsi ketika ngajak anak kita sholawat sama Nabi? Bu, Pak, itu kalau kita lakukan seminggu sekali saja. Entah malam Jumat, kumpul anak istri, ayo kumpul. Atau malam apapun terserah. Yakin, saya yakin, itu rumah-rumah paling berkah insya Allah. Itu keluarga-keluarga yang selama ini kita doakan samawa itu, sakinah, mawaddah, warahmah, itulah itu keluarga. Bu, pesan saya, daripada ibu-ibu habis waktu nggak jelas, ya tengok gosip aja, buka TikTok aja, buka Instagram, entah apa-apa yang ditengok. Mending mbak ibu kalau di rumah habiskan waktu lagi masak, baca sholawat sama Nabi. Ya tadi nih lagi masak nih, ya hanana, ya hanana, kan enak lagi masak. Itu Bu, kalau ibu buat kayak gitu, nggak pakai ajinomoto lagi pun nggak apa-apa masakan rumah ibu. Kalah nikmatnya pakai ajinomoto kalau ibu masak pakai sholawat kepada Nabi. Plusnya apa lagi? Itu kalau ibu masak, sepanjang masak, entah masak jengkol, masak peti, atau masak apapun lah, sambil sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sambil nyanyi kayak tadi, ya Rasul salam alaika. Itu ludah-ludah yang kepuh itu masuk itu, dihidangkan di meja makan, dimakan sama suami kita, kelepak-kelepak suami kita. Tak nggak pikir lagi dia perempuan di luar sana. Kalah pelet dukun paling sakti sekali. Itu ludah ibu-ibu yang masuk di makanan itu, yang sambil sholawat, tapi ya yang sambil sholawat. Kalau ludah yang masuk ini kita Mirzani sama anaknya lagi berantem, cocoklah anaknya jadi kayak anak kita Mirzani. Bu, itu kalau ludah sambil sholawat, yang muncrat nggak sengaja, ya nggak sengaja lah, tapi kalau sengaja kurang ajar namanya. Nah ini biar berkah, biar banyak lagi berkah, sampai dahak-dahaknya diaparkan. Ya nggak gitu juga. Yang nggak sengaja, kan ada tuh kalau kita ngomong bicara atau nyanyi kan muncrat dikit itu kan ada. Masuk itu ke makanan, dimakan sama anak kita bakti sama orang tua. Anak kita, apapun yang kita bilang taat dia dengan perintah orang tua. Tapi kalau sekarang ini, sambil masak, sambil live TikTok, joget-joget yang ditengok. Nah, cocoklah anaknya jadi kayak gitu. Cocoklah suaminya yang ditengok perempuan-perempuan yang lain semua di luar. Maka secara singkat, mau berkah? Orang kafir saja dilaknat sama Allah, dapat keberkahan Nabi Muhammad, dia bahagia karena lahir keponakannya. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Kalau kita senang karena lahirnya Nabi, kita bersolawat untuk Nabi, dalam keadaan kita mencintai Nabi, mati pun kita beriman kepada Allah, dunia akhirat kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan insya Allah pulang kita daripada majlis ini, perkumpulan ini, insya Allah Allah tanamkan rasa cinta dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perkumpulan kita mendatangkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita menjadikan sebab kita semakin cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita menjadikan sebab semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita menjadi sebab semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi sebab mudah-mudahan hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kali hutang ini Pak. Perkumpulan kita mudah-mudahan insyaallah menjadi sebab rezeki kita semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita menjadi sebab yang belum punya jodoh diberikan jodoh yang sholihin dan sholihah. Perkumpulan kita menjadi sebab yang sudah menikah belum punya keturunan diberikan keturunan yang sholihin dan sholihat. Perkumpulan kita menjadi sebab yang sudah menikah insya Allah bertambah sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kalau mau doa tambah istri pun nggak apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi sebab Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi sebab Allah mudahkan lisan kita di akhir hayat mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi sebab Nabi Muhammad mengenal kita, Nabi Muhammad mengingat kita, Nabi Muhammad memberikan syafaatnya untuk kita, Nabi Muhammad mencari kita, Nabi Muhammad menolong kita, Nabi Muhammad menyelamatkan kita, Nabi Muhammad menarik kita, Nabi Muhammad membantu kita, Nabi Muhammad menyebut kita, Nabi Muhammad semakin dekat dengan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita nanti ke dalam surga. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua apapun hajat Bapak Ibu semua, hajat kita semua, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, mintalah kepada Allah, jangan pernah berharap kepada siapapun melainkan hanya kepada Allah. Minta kepada Allah, Allah jauh lebih mengetahui, mengerti hajat-hajat kita. Mudah-mudahan yang kita minta semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha jama'ana jama'al marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al hawana tab'an lima ja'a bihi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa qarabatana wa ikhwanana wa aba'ana wa ajdadana min khiyari ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana la tuzigh qulubana